Bapak tidak bisa Kata bantu siapa? itu. Kata siapa? Karena Rasul Petrus. Semua Di mana tulisan yang dituliskan itu? ditulis dalam surat-surat Paulus itu diakui oleh Rasul Petrus. Mana? Tulisannya mana? Bapak baca saja di kitab Petrus. Kitab Petrus itu bukan tulisan Petrus. Oh, salah Pak. Itu tulisan Petrus, Pak. Bukan. Bapak jangan mengada-ngada. Coba baca sendiri. Anda yang mengada-ngada. Bang Juma, Anda yang mengada-ngada. Coba Anda baca sendiri. Petrus itu, dengar. Petrus itu murid Yesus, itu diperintahkan membimbing jemaatnya. Yang mana yang dimaksud jemaat? Orang Yerusalem kan? Pak. Bang Juma. Ya. Petrus saja mengakui Rasul Paulus. Petrus yang Anda maksud itu adalah orang yang menulis kitab Petrus kan? Ya, yang penulis kitab Petrus kan Petrus sendiri. Siapa bilang? Lah, Bapak baca sendiri suratnya. Lah, kalau misalnya ada oknum lain yang mengatasnamakan Petrus, bisa nggak? Oh, tidak bisa. Itu jelas tertulis. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Sekarang saya tanya sama Anda. Apakah kemudian Petrus pernah diperintahkan kemudian untuk menulis surat bagi non-Yahudi? Ya. Di mana itu? Memang tidak tertulis. Lah, Galatia 2 itu Paulus sendiri mengakui Petrus itu diutus untuk orang-orang yang bersunat. Ya, betul. Sedangkan Rasul Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, Pak. Betul. Terus surat-suratnya Petrus itu untuk siapa? Surat-surat, makanya Bapak baca dulu di situ. Tujuannya ke siapa? Loh, kok saya disuruh baca? Saya tanya sama Anda, ya, kitab Petrus itu ditulis untuk siapa? Ya, untuk jemaat di Laodikia. Itu kan mereka kan orang-orang Yahudi yang itu orang-orang bersunat atau orang tidak bersunat? Orang bersunat, Pak. Jangan tertawa, itu Anda tertawa ke kebodohanmu sendiri. Makanya kita baca lengkap. Ya lucu lah Anda ini. Yang lucu siapa, Pak? Kan Petrus itu diutus untuk orang yang bersunat. Oke. Nah, terus surat Petrus itu dikirim kepada siapa? Jemaat yang ada di luar Yerusalem. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang menyebar ke seluruh dunia, seluruh bumi. Oke? Diaspora namanya. Iya, diaspora. Nah, terus apa isi suratnya di situ? Diajarkan menyembah kepada Yesus. Ya, betul. Ada Yesus mengajarkan Petrus begitu ketika dia sama-sama? Iya, betul. Di mana Yesus mengatakan, Petrus, ajarkan manusia agar menyembahku, di mana? Oke. Sekarang Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Loh. Kok bertanya? Saya kan tanya, Anda kan mengatakan betul. Maka bukti akuratnya kita butuh. Di mana Yesus menyerahkan perintah kepada Petrus untuk mengajar kepada orang-orang yang tidak bersunat. Bagaimana? Sinyalnya jelek, Pak. Di mana Yesus mengajarkan Petrus agar Petrus mengajarkan manusia non-Yahudi menyembah kepada dirinya? Di mana? Oke. Kan tadi Bapak sendiri katakan, bahwa Petrus itu diutus kepada orang-orang Yahudi, Paulus diutus kepada orang-orang Yahudi, non-Yahudi. Itu pengakuan Paulus loh. Lah, pengakuan Paulus gimana, Pak? Galatia 2? Iya kan Bapak sendiri sudah bilang itu. Sekarang saya mau tanya buat Bapak. Pengakuan Paulus, Petrus untuk Yahudi. Iya. Pengakuan Yesus, Petrus untuk Yahudi. Surat Petrus yang ditulis entah siapa, itu dituliskan untuk non-Yahudi. Pak, surat Petrus itu yang menulisnya Petrus sendiri, Pak. Dari mana Anda tahu? Bapak jangan keluar dari itu. Iya. Seperti Bapak katakan bahwa yang menulis kitab Lukas adalah Lukas, maka saya katakan bahwa yang menulis kitab Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus adalah Rasul Petrus. Murid langsung dari Tuhan Yesus, murid intinya Tuhan Yesus. Ya, dari kata siapa? Ada bukti akuratnya? Ada bukti akuratnya? Bukti akurat apa, Pak?
bahwa Petrus murid Yesus yang mengajarkan manusia non-Yahudi menyembah kepada Yesus? Nah, Bapak baca sendiri Alkitab. Kan Bapak selalu menyelidiki Alkitab untuk mencari kelemahan Alkitab kan? Oh, jadi Anda nggak bisa menunjukkan. Saya sudah baca dan tidak ada saya temukan Yesus mengajarkan muridnya, utamanya Petrus, untuk mengajak non-Yahudi menyembah dirinya. Gimana tuh? Pak, Yesus katakan, masih ada domba-dombaku yang lain. Iya, saya ngerti. Domba-domba yang dimaksud Yesus itu adalah Bani Israel, di luar daripada yang bertatap mata langsung dengan dia. Ada memang banyak. Pak, baca baik-baik. Di dalam perkataan itu Yesus katakan begini, masih ada domba-dombaku yang lain yang bukan kawan. Yang dimaksud domba ini apa? Bani domba Israel. Non-Israel disebut Yesus dengan apa? Anjing. Jadi maksud Yesus masih banyak Bani Israel di luar daripada kota Yudea ini, di luar daripada Yerusalem ini, yang akan menjadi pengikut. Itu firman Tuhan tidak berkata demikian, Pak. Lah, sekarang saya tanya, domba yang dimaksud Yesus siapa? Bani Israel atau non-Yahudi? Non-Israel. Kalau domba itu untuk semua manusia, Pak. Hanya ada yang berasal dari Israel, ada yang di luar Israel. Nah, Anda yang memplesetkan. Anda yang memplesetkan. Matius 14 nomor 25. Sorry, Matius 25 nomor 15. Atau saya lupa. Astagfirullahaladzim. Dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa ini double suara ya? Oh, konteksnya beda, Pak. Itu pada saat Yesus. Dengar, Pak. Tanya, Pak. Jangan ambil perkataan sepotong-sepotong. Baca keseluruhan konteksnya. Tunjukkan aja dulu dalilnya di mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ada? Ada. Oke, mana? Yang tadi katakan itu sudah jelas. Yang mana? Saya katakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, kok jelas pula. Anda ini gimana sih? Dengar, Pak. Jadi peristiwa itu muncul karena ada seorang ibu yang datang memohon Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Nah, Anda jawab itu coba Anda malah mencoba untuk menunjukkan kronologis kejadian. Ketika ada orang Samaria kemudian datang kepada Yesus minta anaknya disembuhkan, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba Israel. Gak pantas untuk anjing. Apa yang Yesus buat, Pak? Yesus kan menyembuhkan orang itu, Pak. Oh, kawan, seorang dokter yang diutus ke Papua, ketika di tengah jalan dia menemukan orang ada yang sakit, dia boleh menyembuhkan. Boleh nggak atau tidak? Boleh. Boleh. Pak, Yesus hanya sekedar menyembuhkan kok. Orang Yahudi saja, Pak. Yesus melayani semua orang, Pak. Siapapun yang membutuhkan dia. Seperti Bapak selalu katakan bahwa di mana Yesus mengajarkan bahwa dia adalah Allah. Memang betul bahwa selama Yesus hidup di muka bumi, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena tradisi pada zaman itu, kalau seseorang terus dari mana Anda tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan, kalau Yesus sendiri tidak pernah mengaku? Halo? Bagaimana, Pak? Ya, halo, Anda di mana? Saya tanya, Anda mengakui Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya adalah Allah itu sendiri. Terus Anda ini tahu dari mana kalau Yesus itu adalah Allah? Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan. Pak, dalam sebuah ajaran bukan hanya perkataan, Pak. Tetapi tindakan juga itu menunjukkan sebuah pengajaran, Pak. Di mana Yesus membuktikan tindakannya bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi? Dia adalah Allah. Di mana? Pak, Yesus pada saat dia tidur? Pada saat dia ketakutan? Oh, salah. Pada saat dia dibunuh? Atau yang mana? Pada saat dia mengatakan bahwa dia adalah anak manusia, Pak. Itu bukan tindakan kalau mengatakan, itu suara tindakan. Kalau tindakan dia bisa menyembuhkan orang. Kemudian, Pak, dia berkata begini, aku adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu perkataan Yesus. Bahkan dia berkata begini, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Perkataan asli dari perkataan aku telah adalah aku adalah aku. Tidak ada Yesus mengaku sebagai sebagai God hari Sabat, nggak ada. Yesus mengaku sebagai kuria hari Sabat, Tuhan pemimpin hari Sabat. Ya, dan Anda plesetkan di situ. Kelamaan Anda menggunakan kitab lain. Jadi gini,
Karena dalam otak Bapak selalu ada pikiran bahwa kitab Alkitab itu terjemahan betul. Itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Semua kitab di atas muka bumi ini, dari manapun dia berasal, dia akan diterjemahkan kepada negara di mana kitab itu bisa disebarkan. Betul, betul. Nah sekarang kita jangan lari ke sana dulu. Nanti siap. mewek lagi. Kita kembali ke itu tadi yang Anda katakan, Yesus tidak pernah mengaku sebagai Allah. Kalau Yesus tidak pernah mengaku Allah, terus dari mana Anda kemudian yang layak disembah adalah pencipta langit dan bumi yang diajarkan Yesus untuk disembah? Oke, pertanyaannya kenapa Yesus tidak pernah menolak sebuah penyembahan? Karena pada masanya tidak ada manusia satupun yang menyembah dirinya layaknya Kristen hari ini. Oh, salah, Pak. Setiap orang yang datang meminta kesembuhan, mereka selalu awali dengan penyembahan. Karena Alkitab penyembahan kayak mana maksudnya, bro? Pak, waktu Yesus lahir saja, 3 orang Majus sudah datang menyembah dia. Datang menyembah atau bersujud di hadapannya, kawan? Bersujud dan menyembah. Itu beda. Kalau hanya sekedar bersujud, Daud juga pernah disujudin, Yusuf juga disujudin. Ayo. Halo? Apakah mereka juga Tuhan? Sesuatu. Dari semua nabi yang pernah hidup di atas muka bumi ini, siapakah yang sejak kecil dia disembah, pernah disembah? Kemudian, siapakah dia disembah maksudnya disujudin gitu? Oke, sebentar, Pak. Biar. Bapak percaya kalau malaikat menyampaikan adalah firman Tuhan? Bawa pesan Tuhan? Percaya. Ya, oke. Betul. Sekarang pertanyaannya begini. Kenapa Yesus disebut kudus, Pak? Yesus disebut kudus memang betul. Karena dia dicipta bukan dari hasil zina. Oke. Kemudian, pada saat Yesus lahir, Pak, saya ingin tanyakan. Malaikat itu datang dan berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bukan malaikat yang ngomong itu, Lukas. Oh, salah, Pak. Itu pernyataan malaikat, Pak. Ya. Jadi yang lahir ini Tuhan. Ya, betul. Bukan manusia. Manusia. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, Pak. Oh, dua natur. Kata siapa? Kata firman Tuhan, bukan perkataan saya. Yang mana yang Anda anggap firman Tuhan sebenarnya ini? Yang diterima Yesus atau yang diterima pengarang-pengarang kitab Anda? Yang mana yang firman Tuhan? Bapak, jangan bilang pengarang-pengarang kitab Anda, Pak. Loh, itu sebelum tulisan kitab Anda itu sampulnya dituliskan kitab Lukas dan seterusnya. Lebih awal dikatakan karangan Lukas, karangan Matius, karangan Yohanes. Kok alergi? Bapak, semua kitab itu ditulis, Pak. Iya, makanya saya tanya kepada saudara saya. Bapak bisa baca, maaf Pak ya, Bapak bisa baca Al-Quran hari ini karena pernah ditulis, Pak. Betul, iya betul. Sekarang begini, sahabatku, Anda berbicara tentang apa yang kemudian tertoreh di dalam kitab Anda, sementara Yesus tidak pernah mengenal kitab Anda, menyebut pun tidak. Siapa yang bilang Yesus tidak mengenal kitabnya sendiri, Pak? Sekarang coba tunjukkan di mana dituliskan Yesus menyebut surah-surah Paulus. Oh, Pak, itu pertanyaan menjebak, Pak. Itu pertanyaanmu tidak masuk akal. Aduh, sahabatku. Saya mau tanya, sahabatku, Pak. Musa bercerita tentang kitabnya Torah. Ya, Nabi betul. Yesaya bercerita tentang kitabnya Yesaya. Daud berbicara Mazmur. Daniel berbicara pengkhotbah, raja-raja dan seterusnya. Yesus bercerita Injil. Filipus bercerita Injilnya Yesus. Sekarang, Yesus kapan bercerita tentang kitab Lukas? Oke, sekarang saya mau tanya kembali buat Bapak. Injil itu apa sih? Oh, gitu caranya menjawab. Jadi ditanya lagi kembali. Oke, silakan. Injil itu apa sih menurut Bapak? Ini dia konteksnya Tuhan. Injil itu adalah sebuah wahyu yang diterima oleh Yesus untuk disampaikan kepada Bani Israel. Pak, Injil itu artinya kabar baik, Pak. Menurut siapa? Menurut Alkitab, Yesus bilang gini, Yesus itu memberitakan Injil, kabar baik. Jadi Yesus sendiri memberitakan Injil. Murid-muridnya memberitakan Injil tentang keselamatan. Apa? Injil apa yang diberitakan oleh Yesus? Halo, bagaimana? Injil apa yang diberitakan oleh Yesus? Pak,
Injil yang diberitakan oleh Yesus adalah Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Dua itu, Pak. Injil keselamatan. Bukan Injil Lukas? Pak, bukan Injil Markus? Injil keselamatan. Tidak, saya tanya sama Anda. Ya. Bukan Injil Lukas, bukan Injil Markus? Lah, itu kan semua tercatat dalam 4 Injil itu, Pak. Perkataan Yesus adalah Injil, Pak. Kawan, Gimana? Injil yang kamu maksud itu adalah hasil investigasi penulis kitab Anda. Yesus tidak mengenal itu. Sementara Filipus menerangkan di dalam Kisah Para Rasul, Yesus punya Injil sendiri. Gimana tuh? Pak, yang dimaksud dengan Injil adalah kabar baik. Jadi yang apa yang Yesus katakan? Iya, itu iman Anda sekarang oke, nggak apa-apa. Coba gini, supaya Anda itu punya data. Di dalam Wahyu, Wahyu 14 nomor 6, di situ diceritakan, aku melihat satu lagi malaikat terbang di langit membawa Injil yang kekal untuk disampaikan kepada penghuni bumi dan kepada setiap bangsa. Ya. Injil apa ini maksudnya? Injilnya Lukas kah? Injilnya Paulus kah? Atau siapa ini yang dibawa oleh malaikat? Oke, Pak. Bapak kan bicara dari kitab Wahyu. Wahyu itu kan bagian dari Injil, Pak. Iya, makanya saya tanya, kawan. Saya tanya, kalau saya tanya Al-Quran kepada Anda akan belepotan nantinya. Nggak nyambung. Karena Anda tidak mengerti Al-Quran, Pak. Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada sahabat saya ini. Di dalam kitab Anda diceritakan, ada malaikat terbang di tengah langit. Membawa Injil yang kekal untuk disampaikan kepada penghuni bumi. Injil yang disampaikan ini apakah kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Matius, surat-surat Paulus? Coba. Nah, Injil yang kekal adalah Injil yang berbicara tentang keselamatan yang ada dan ditemukan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berarti yang ditenteng oleh malaikat pada saat terbang itu Yesus? Oh bukan, Pak, itu kan kita, Pak. Kitab, makanya saya tanya, kitab yang dibawa malaikat ini, kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, atau surat-surat Paulus? Tanyakan sendiri, Pak, kepadanya, kan saya tidak tahu. Ya udahlah kalau kayak gitu, nantilah saya ketemu malaikatnya, malaikat, tunjukkanlah dirimu padaku, aku cuma unyu-unyu ingin tahu. Yang diceritakan oleh Yohanes adalah dalam bentuk penglihatan, Pak. Bagaimana saya tahu isinya? Sama seperti itu yang ditunjukkan itu kitab Lukas atau bukan? Markus atau bukan? Yang mana, Pak? Yang oleh malaikat itu, Pak, yang di kitab Wahyu. Iya. Makoniro kapang. Kalau itu kan saya tidak tahu karena saya tidak baca isinya. Tidak tahu dia, Bang Juma. Tapi yang pasti bukan kitabnya Lukas ya. Pak, kami mengakui Injil secara kitab itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kitab Injil. Sisanya kan surat-surat dari para rasul. Oke, surat-surat penggembalaan dari setiap rasul-rasul. Yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis segala sesuatu yang intinya bersumber pada keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu, Pak. Terus? Kalau tentang isi yang dibawa oleh malaikat, nah itu, Pak, persoalannya kan itu ada kitab yang terbuka, ada kitab yang tertutup, Pak. Jadi yang dibawa oleh malaikat saat itu kan kita tidak tahu karena itu kan penglihatan oleh Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Rasul Yohanes. Ya, apakah tidak menutup kemungkinan Injil yang dibawa malaikat ini adalah Injilnya Yesus? Iya, itu kan Injil Yesus. Pak, Injil itu bicara tentang Yesus, Pak. Ya, ini kan berbicara mengenai kitab yang mau disampaikan. Nah, yang sampai ini adalah Injilnya Yesus kan? Iya, Injil yang bicara tentang Yesus. Kok Injil yang berbicara tentang Yesus gimana sih? Iya, Pak, kan Injil inti daripada Injil yang berbicara tentang Yesus itu Injil Anda. Gospel. Salah, Perjanjian baru. Bapak, saya luruskan pengertian dulu.
semua kitab perjanjian baru, inti pengajarannya itu berpusat pada Yesus, Pak. Itu Ya, berpusat pada Yesus sendiri ketika dia datang menyampaikan firman Tuhan. Ya, betul, saya setuju. Firman Tuhan itu tidak hanya serta-merta isinya Yesus. Firman Tuhan itu berbicara juga tentang nabi-nabi terdahulu, tentang kiamat, tentang malaikat, tentang Musa. Dan tentang, kalau di kitab Anda berbicara tentang Yesus, itu kitabnya Kristen. Iya. Yang dimaksud pengajaran Yesus itu, coba kita lihat bagaimana ketika penulis kitab Anda menuliskan Yesus di hari Sabat selalu naik di atas, masuk ke dalam sinagoge, maju ke depan membacakan Alkitab. Apa yang dibacakan di situ? Kitab mana yang dibacakan oleh Yesus? Jangan Anda bilang surah-surah Paulus. Iya, betul. Kan, Pak? Berarti Yesus sedang membacakan Iya, Alkitabnya. Begini, Pak. Kan Jadi Yesus kalau punya Alkitab pada saat- sendiri. Pada saat Yesus mengajar di Bait Allah, itu yang diajarkan adalah berdasarkan kitab para nabi. Artinya yang Ya, mengatur berarti kan semua Yesus yang punya terakhir. kitab sendiri kan? Kitabnya Halo? Yesus adalah kitabnya para nabi, bukan kitabnya Kristen. Itu kan, Pak, yang diajarkan oleh Yesus itu semua ada dalam kitab perjanjian lama. Iya, betul. Makanya aku bilang, Yesus mengajarkan sebuah kitab, di mana kitab itu adalah kitab perjanjian lama. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kitab perjanjian baru. Betul? Iya, karena perjanjian baru itu bicara tentang Yesus, Pak. Nah, itu dia makanya. Tuhan. Jadi kitab Anda itu Menceritakan, Pak, adalah kitab hasil perjanjian baru, investigasi Pak, yang begini, Pak. menceritakan tentang Yesus. Sementara Yesus sendiri tidak sedang menceritakan tentang dirinya. Dia sedang menceritakan tentang firman Tuhan yang dia terima kepada Jadi- Bani Israel. Oke, Pak. Itu karena Ya. Bapak hanya melihat Yesus dari segi Yesus sebagai utusan. Coba Lah Bapak kan lihat memang, dari- kawan, begini loh sahabatku ya, saudara Ya. Revi, gini loh. Ini kita adalah golongan manusia yang datang belakangan. Islam Kristen dari hari ini, Suma dan saudara Revi adalah orang yang hidup di tahun 2022. Ya kan gitu ya ceritanya. Iya. Nah, ketika kemudian kita membicarakan tentang hal yang tempo dulu, maka dasar pijakan kita kemudian adalah apa yang kita terima hari ini. Kan begitu. Nah, Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel, dia mengajarkan tentang dirinya, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, kesaksian Yesus yang paling harus diakui tentang Yesus. Bukan Oke, Pak. kesaksian catatan-catatan yang datang belakangan. Kan begitu. Oke, Pak. Saya sudah ikuti ya bahwa Bapak selalu hanya Pak Suma hanya tekankan bahwa Yesus hanya bersaksi bahwa dia utusan. Iya, Tapi memang. bukan hanya dia utusan, Pak. Dia juga anak manusia. Dia juga bersaksi. Justru karena bahwa dia adalah anak manusia itu, dia utusan. Ya iyalah. Pak, anak manusia dan Iya. utusan berbeda, Pak. Beda. Iya, Pak Handi beda, Pak. Sama. Pada saat Yesus dia mengatakan Hmm. bahwa dia adalah utusan, maka dia datang sebagai seorang hamba yang diutus. Oke? Yesus juga bergelar hamba Hmm. Tuhan. Oke, jadi jangan hanya kenal Yesus dari utusan. Dia juga hamba Tuhan. Dia juga anak Allah. Dia juga anak manusia. Kalau oke. Dia baik. juga Mesias Yesus yang bergelar diperhatikan. juga hamba Tuhan. Oke. Nah, sekarang Tuhan yang ada di surga katanya, tempat Yesus berdoa, pernah enggak dia menjadi hamba Yesus? Oh, tidak pernah. Pak, Berarti Yesus beda dong ya antara Pak. antara Bapa yang di surga dengan Yesus yang di bumi, beda ya? Beda dong. dengar, Pak. Kami dalam kekristenan, kami kenal satu Tuhan. Perwujudannya dalam 3 pribadi. Allah Bapa tidak bisa terlihat. Makanya Yesus berkata bahwa Bapa itu tidak bisa terlihat. Tetapi yang menyatakan Bapa adalah Yesus. Makanya Yesus katakan bahwa anak yang ada dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kemudian Roh Kudus. Oke? Roh Kudus. Makanya pas saat Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Gitu. Sama, sejak kejadian sampai dalam kitab kejadian sampai Wahyu, bicara tentang 3 pribadi ini, Pak. Dalam manifestasi penjelmaan. Jadi Bapa tidak bisa dilihat, betul.
Saya setuju. Bapa tidak terlihat. Tetapi Yesus terlihat. Roh Kudus tidak terlihat. Berarti dia beda dong. Itu tidak berbeda, Pak. Ya, yang satu terlihat, yang satunya tidak terlihat, kok tidak berbeda? Bapak, boleh saya tanya? Waktu Tuhan menciptakan Adam, waktu Adam membuka mata, kan Tuhan tidak terlihat. Oke? Pada saat Adam membuka mata, siapa yang pertama dia lihat? Siapa? Kemudian yang kedua, yang berjalan-jalan di dalam taman yang dilihat dan didengar oleh Adam, itu siapa? Ya, siapa? Itu Tuhan. Tuhan punya kaki jalan-jalan. Ya, betul. Petak ngumpet di situ ya, lagi ngumpet-ngumpetan. Bukan Pak Handi. Pak Handi, saya harus bilang, Tuhan bisa berwujud, dia bisa mewujudkan dirinya dalam manusia. Tidak. Tapi kan Tuhan bertanya, di manakah engkau Adam? Ya, jadi betul. Tuhan nggak tahu, jadi Tuhan tidak maha tahu. Jadi ngumpet si Adam ini. Adam ngumpet, ada sembunyi, terus Tuhan nanya, gitu loh. Apakah kamu di mana kamu ini, gitu loh. Dia ternyata di balik pohon sembunyi. Pak, bukan berarti Tuhan tidak maha tahu, Pak. Ya kalau dia tahu ngapain dia nanya? Dosa Adam, dosa yang dibuat oleh Adam. Lanjut ke dosa lagi bagi pusing gua. Adam kehilangan kemuliaan Tuhan. Oke? Jadi Tuhan bertanya itu bukan berarti Tuhan tidak tahu, Pak. Sekarang saya mau tanya buat Bapak. Oke? Yun. Bertanya. Berisik ya. Mic-nya. Saya ingin bertanya buat Bapak. Apakah Tuhan tidak pernah bertanya sesuatu dalam Al-Quran? Apakah di dalam Al-Quran Tuhan tidak pernah bertanya kepada seseorang? Contoh ayatnya. Ya, saya tidak tahu, saya hanya bertanya. Kalau Bapak punya jawaban, maka Bapak menjelaskan disertai dengan dalil-dalilnya. Kan di dalam kitab Kejadian, paham? Iya, coba ada nggak dalilnya bertanya, Allah bertanya dalam Al-Quran? Nah, coba kasih contoh, sama nggak ceritanya ketika dia mencari Adam di Gan Eden? Itu kan tugas Bapak untuk menjawab. Kan saya tidak tahu tentang Al-Quran, makanya saya bertanya. Enggak, supaya kenapa Anda membawa-bawa Quran? Kan Anda ingin menyamakan dengan kejadian yang ada antara Adam dan Tuhan kan di dalam Gan Eden itu. Nah, kalau begitu coba Anda bawa ayat Al-Qur'annya yang mana? Pak Juma, jawab saja. Pak Juma jawab saja. Saya pernah mendengar, tapi saya tidak memahami tentang kitab suci Anda. Makanya saya bertanya. Jangan hanya Anda yang bertanya kepada kami. Saya tahu kalau tentang Alkitab kalian mau habis-habisan, tetapi begitu kami bertanya tentang Quran, kalian mau menutupi, kan tidak boleh, Pak. Enggak, saya tahu di dalam ayat Al-Quran ada, Allah bertanya ada, memang ada. Nah sekarang ketika ada pertanyaan Allah di dalam Al-Quran, seperti misalnya, apakah mereka berpikir mereka tidak diuji? Sesungguhnya mereka akan diuji, itu ada dalam Al-Quran. Memang ada pertanyaan kayak begitu. Tapi apakah sama di dalam kitab Anda? Adam, di manakah engkau wahai Adam? Intinya adalah bahwa di dalam Alkitab dan Al-Quran Tuhan pernah bertanya, Pak. Bukan berarti Tuhan tidak maha tahu. Dua hal berbeda, bro. Di dalam Al-Quran itu bertanya tapi langsung bagi solusi. Itu menganalogikan sesuatu supaya orang nanti hambanya atau makhluknya itu ya bisa mudah mengerti. Kalau ini enggak, ini semacam sesuatu yang nggak nyambung gitu loh. Pak Handi, Tuhan bertanya di manakah engkau, itu dia membutuhkan kejujuran Adam. Kenapa? Karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Nah, sekarang yang menjawab berterus terang posisinya di mana, Adam atau Tuhan yang memberitahu? Adam. Ya berarti Adam Tuhan nggak tahu. Kalau nggak diberitahu oleh Adam, Tuhan nggak tahu. Oke, sekarang dalam pertanyaan sama ke Al-Quran. Kalau di Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, iya. Pak Handi, tunjukkan dalilnya. Bentar dulu. Kalau di Al-Quran itu kan jelas. Apanya yang jelas, Pak? Kan bagi kami Bang Handi, ya. Kalau di Quran
itu pertanyaannya bersifat oratoris. Kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Itu namanya kalimat oratoris. Contohnya, apakah kamu tidak beriman? Qala bala. Ya, saya beriman. Jadi kalimatnya bukan seperti yang tadi itu. Kalau tadi kan konotasinya Allah mencari. Kalau ini di dalam Quran, itu kalimatnya oratoris, kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Jawabannya sudah tahu Allah. Silakan lanjut Bang Andi. Iya, itu maksudnya memudahkan itu. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Itu contoh pertanyaannya. Nah, kemudian kalau seperti yang diterangkan Ustaz kita tadi, itu berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab Anda. Pak Juma, pertanyaan tadi itu siapa yang mengatakan? Tuhan atau ke manusia, Pak? Tuhan. Mana dalilnya, Pak? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Artinya, Pak, kan saya tidak paham. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini Allah yang bertanya. Kaifa takfuruna? Anda kan bertanya, apakah ada pertanyaan Allah di dalam Quran? Ada. Ya, itu artinya bahwa di dalam Alkitab maupun Al-Quran, ini intinya, Pak. Di dalam Alkitab dan Al-Quran pernah Tuhan menanyakan sesuatu kepada makhluknya. Itu maksud saya, Pak. Contoh lagi nih. Ini coba Anda nalar baik-baik ya. Dalam Al-Qur'an misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Ma anfaqtum min khairi falil walidain. Harta apa saja yang kamu infakkan? Dijawab kemudian oleh Allah, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua. Ada jawabannya. Bukan orang lain yang menjawab. Nah, kalau di kitab Anda, di manakah kau, Adam? Oke, sekarang begini, Pak. Itu kisah Adam. Sekarang kisah Nabi Yesaya. Tuhan bertanya kepada Nabi Yesaya seperti ini. Siapakah yang harus kuutus? Nabi Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, terus apa masalahnya? Iya, makanya tadi saya tidak mau melebar pembicaraan kita, Pak. Saya cuma karena tadi Pak Handi mengatakan bahwa seakan-akan Tuhan bertanya, seakan-akan Tuhan tidak tahu. Makanya saya sempat hanya bertanya. Kan di dalam berkata bahwa di dalam Al-Quran dan Al-Quran. Bentar dulu, saya luruskan dulu. Tuhan bertanya di situ, terus jawabannya dari mana pertanyaan Tuhan? Ya dari Adam. Dari Adam. Kalau di Al-Quran jawabannya dari mana, Bang Juma? Pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri. Allah sendiri. Artinya di sini ada dua hal yang berbeda, nggak apple to apple. Artinya di Bible-mu Tuhan nggak tahu, butuh jawaban dari Adam. Ini intinya, bro. Oh, salah, Pak. Tuhan itu salah bagaimana? Coba baca Bible-mu. Jawaban dari mana? Siapa yang menjawab? Bukan Tuhan yang menjawab. Pertanyaan Tuhan dijawab oleh Adam bahwa saya ada di balik pohon. Pak, kalau saya bertanya kepada Anda kan bisa menjawab, kan? Kecuali ayatnya berkata, di manakah engkau Adam yang ada di balik pohon? Nah, itu baru benar. Kayak Al-Quran itu. Pak Handi. Di manakah engkau Adam yang ada di balik pohon? Enggak begitu, bro. Pak Handi, terkadang seorang guru, ini saya ambil contoh ya, terkadang seorang guru menanyakan sesuatu kepada seorang murid yang jawabannya dia sudah tahu, tapi dia juga membutuhkan jawaban dari ini bukan soal jawab antara guru dan murid, ini antara Tuhan dengan makhluknya. Iya, analogi Anda kejauhan. Ini contoh, Pak. Pak Handi, ini contoh. Jangan turunkan contohmu yang nggak selevel, bro. Ini firman Tuhanmu ini loh. Iya, ini kan namanya dialog itu dua arah, Pak. Bagaimana kalau kita ambil data yang lain, kawan? Ya, silakan Pak Juma. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan diantara mereka datang juga iblis. Nah, itu kitab Ayub, Pak. Saya sudah tahu. Iya, makanya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis,
apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus? Coba. Pak, Ini gimana itu? itu kan itu pertanyaan, bukan berarti Tuhan tidak mengetahui, Pak. Buktinya dia mengatakan di ayat 21-nya, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Oke, Pak. Bima dengar. Ya. Salahnya sebuah perkataan itu membutuhkan sebuah jawaban. Iya. Oke. Saudaraku, ini kita berbicara mengenai Maha Tahu atau tidak. Ini coba Anda lihat di dalam kitab Ayub itu. Ya. Dia menceritakan ada iblis ditanya dari iblis, teko boleh. Makanya iblis boleh kan macupiri linoe. Dasarnya keliling-keliling. Kata iblis. Apa yang kau lihat tentang hambaku di sana yang bernama Ayub? Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang lebih saleh daripada Ayub di atas muka bumi. Iblis mengatakan sesuatu yang diceritakan kemudian dan sampai kepada Tuhannya Ayub. Sesudah itu apa yang terjadi? Ya, dia katakan iblis mengatakan kepada Tuhan bahwa ada keluh kesah tentang Sodom dan Gomora dan Tuhan pun mengatakan itu. Lalu kemudian Tuhan turun. Dia katakan begini dalam kitab Kejadian 18:21. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepada aku. Kitab Ayub itu kayak Kejadian, Pak. Beda, Pak. Ayub punya kitab sendiri, kitab Kejadian sendiri. Jangan dicampur adukan, Pak. Konteks apa yang Bapak harus tahu. Ayo kita ambil Kejadian 18 kalau begitu, ayo. Oke, Pak. Kita ambil satu perikop. Sebentar, saya boleh bertanya, Pak? Boleh. Oke. Mohon maaf ya, manusia bersumpah atas nama siapa? Manusia bersumpah di dalam ajaran agama Islam itu wajib hukumnya atas nama Allah. Oke. Ya, oke. Mahasiswa bersumpah. Di dalam kekristenan juga Alkitab menulis bahwa aku bersumpah demi diriku sendiri. Artinya bahwa kita sebagai manusia bersumpah atas nama sesuatu yang levelnya lebih tinggi dari kita, betul? Ya. Apa sih maksudnya ini? Betul ya? Tuhan bersumpah. Ya, karena di dalam Alkitab itu Alkitab menulis begini, aku bersumpah demi diriku sendiri. Kenapa? Karena di atas Tuhan tidak ada yang lain lagi. Tuhan tidak bisa bersumpah atas nama malaikat, tidak bisa. Tuhan Kenapa bersumpah. Tuhan bersumpah. Ya, kenapa Tuhan bisa? Pada saat Tuhan mau menyampaikan kebenaran tentang kelahiran Ishak, Tuhan berkata begini. Bukan kelahiran Ishak ya, tapi pada saat Ishak dikorbankan. Kemudian Tuhan bersumpah, aku bersumpah demi diriku sendiri. Kenapa? Karena di atas dia tidak ada orang lain. Coba Bapak bisa jelaskan ke saya surat Ma'arij 40. Itu maksudnya apa, Pak? Apa tuh? Surat apa? Surah Ma'arij 40. Maaf saya tidak terlalu ini ya, tapi saya pernah dengar itu. Surah Al-Ma'arij 40. 40 atau 40? 40. 40. Kalau 40 itu ini singnya agak sulit. Oke, diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun. Maka aku Tuhan bersumpah demi Tuhan ya yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenam matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Apa yang Anda pertanyakan sih? Oke, begini. Secara analogi aja ya. Pak Juma, saya maksudnya saya tidak menguji apa, saya hanya minta penjelasan saja Pak, tidak bermaksud apa tidak, hanya ingin tahu. Iya nggak apa-apa kawan, nggak apa-apa. Iya. Saya suka kalau saya ditanya tentang kitab saya. Ingin tahu makna dari ayat itu Pak. Oke. Ya, jadi tidak gini. bermaksud apa Pak ya, mohon maaf ya. Ya. Nggak apa-apa. Oke, siap. Oke. Jadi di sini Allah menerangkan fala uqsimu birabbil masyariq.
wal maghariba inna laqadirun. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Jadi aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit. Jadi gini, analoginya ketika saya sebagai seorang area manager, ya, pemimpin tertinggi kemudian, ya siap, ya toh, di dalam sebuah lembaga. Kemudian saya mengatakan, saya bersumpah demi area manajer cabang Makassar bahwa itu tidak akan mungkin terjadi. Ini saya bersumpah bersumpah atas nama siapa ini? Kalau saya mengatakan area manajer Makassar, atas nama Bapak sendiri. Nah, sekarang Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari itu siapa? Ya Tuhan, pencipta Ya, langit Tuhan. dan bumi. Nah, betul. Tuhan itu bersumpah atas dirinya sendiri. Maka aku bersumpah demi Tuhan. Maksudnya, aku bersumpah demi diriku sendiri yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Itu maksudnya, kawan. Oh gitu Pak ya. Cuman Pak, saya mohon maaf ya. Saya ada masih ada bisa dibilang rasa ada masih pertanyaan Pak. Mohon maaf. Iya. Kan Tanya di, aja. di kalimat awal dia bilang gini, maka aku bersumpah. Oke? Ya. Kalimatnya secara sempurna sampai terakhir, tapi waktu di kalimat terakhir, kenapa Pak? Itu tidak pakai aku. Misalnya sungguh, aku pasti mampu, tapi kenapa harus pakai kami? Kan kami itu seakan-akan bahwa bisa kalau bahasa Indonesia ya, itu kan kami berarti lebih dari satu orang. Itu maksud saya Pak. Kok di depan Tuhan bersumpah, tapi di belakangnya kami pasti mampu. Jadi mohon maaf Pak ya, ini saya perlu penjelasan. Nggak apa-apa, bagus itu pertanyaan. Nggak apa-apa. Iya, soalnya kan kami sering diskusi Pak ya, jadi ada teman karena menjelaskan ini juga cuma saya belum dapat. Gampang jawab itu. Aku dan kami di situ. Iya kan. Jadi gini. Aku kan seorang diri. Kalau aku pribadi persen. Iya. Tapi di kalimat terakhirnya itu sungguh atau bisa dibilang amin. Kami pasti mampu. Kata kami berarti bisa dibilang sudah jamak begitu Pak. Ya. Mungkin bisa diberi penjelasan biar kan ada teman saya yang pernah jelaskan, cuma saya belum dapat intinya Pak. Jadi mungkin lewat Bang Suma saya bisa dapat intinya gitu. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi Allah itu kadang menyebut dirinya dengan kata aku, kadang menyebut dirinya dengan kata kami. Ya, tergantung daripada konteks ayatnya. Oke, tapi mantap. ketika Allah berbicara mengenai hakikat penyembahan makhluk terhadap Tuhan, itu dia tidak pernah mengatakan kami, selalu mengatakan aku. Tidak ada itu dalam Al-Quran, sembahlah kami nggak ada. Yang ada sembahlah aku. Siap. Itu. Nah, kenapa kemudian di sini dikatakan kami? Karena Allah menyinggung makhluk-makhluknya yang lain. Apa yang dimaksud makhluknya makhluknya yang lain disebut di situ? Itu disebutnya adanya tempat-tempat terbit dan terbenamnya. Apa yang terbenam? Matahari. Apa yang terbit? Matahari. Ada bulan, ada bintang. Maka Allah menggunakan kata kami demi untuk mengagungkan bahwa dialah pencipta alam semesta. Sama ketika diterangkan dalam surah Ibrahim ayat 19 nomor 20. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan yang benar. Jika dia menghendaki, niscaya Allah membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah. Oke, mantap. Iya. Oke, terima kasih Bang. Makasih sahabatku. Ya, salam kenal ya Saudara Revi ya. Anda dialognya bagus. Mantap. Saya bisa bisa nangkap intinya Pak. Terima kasih Pak. Iya, memang sama-sama. yang tadi saya katakan kami pernah berdiskusi tentang ayat ini, tapi saya belum dapat intinya dan hari ini saya bisa dapat dari Bang Zuma. Terima kasih Bang ya.
Makasih sama-sama. Oke, Bang Handi, Bang Mas, saya mohon maaf, saya harus izin karena ini saya harus Mau buka? pulang. Iya kawan, Mana? iya. Di mana kah ini? Sulawesi kah, Pak Repi? Nah, saya di Maluku. Oh, Maluku. Oh, yang ke semalam. Oke. Oke, karena kami sudah waktu. Jadi, terima kasih ya untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon Iya, dimaaf. saya juga kawan. Saya juga minta maaf. Oke, Saya tidak kemudian lepas dari kehilafan. selamat menjalankan ibadah puasanya. Iya, makasih. Oke, saya izin pamit ya. Ya, makasih Bang. Repi ntar malam masuk lagi kalau ada waktu. Iya, kalau ada waktu. Terima kasih Bang Handi. Oke Bang, makasih Bang. Bang Nyuma ditutup Bang Nyuma, diberi kesimpulan. Gimana Bang? Diberi kesimpulan hasil diskusi sore tadi sampai sekarang. Oke. Ya, ditutup. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, termasuk abang-abang saya, guru-guru saya yang ada di Zoom kita ini, Zoom yang kita hargai, yang kita hormati, Zoom ZZZ, dan juga teman-teman kita yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan ZZZ, yang selama ini membantu penyiaran daripada dakwah-dakwah kita, penyampaian materi-materi yang senantiasa disajikan dengan tujuan untuk memberikan edukasi, pembelajaran terhadap umat Islam dan sahabat Kristen, kiranya bisa menjadi cerminan bahwa apa yang kita lakukan selama ini terhadap kondisi yang ada itu lebih mendewasakan kita. Yang Islam menjadilah umat Islam yang baik, yang Kristen menjadilah umat Kristen yang baik. Kita adalah dua umat yang berbeda akidah, berbeda ajaran, bukan berarti kita harus saling membenci satu sama lain, tapi debat ini dilakukan untuk kita saling kenal satu sama lain bahwa Islam seperti ini akidahnya, Kristen seperti ini akidahnya, yang pada ending semua itu adalah untuk kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Kalaupun kemudian ada ngotot-ngototan, ada saling mempertahankan argumen, itu wajar. Karena kita berbicara mengenai iman, hal yang sangat prinsip, hal yang sangat sensitif pada diri kita masing-masing. Tapi kita tetap mendudukkan daripada kebanggaan kita sebagai masyarakat, sebagai penduduk, sebagai anak bangsa, sebagai saudara yang hidup dalam negara yang satu yang menyatukan kita, negara yang kita cintai, NKRI. Materi kita hari ini terkait dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu hanyalah manusia yang menjadi tolak pijakan umat Islam kepadanya adalah dia Nabi, dia Rasul, dia diberi mukjizat, dia kemudian sebagai manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kemudian dari pandangan sahabat Kristen, berdasarkan iman, ya, berdasarkan iman bahwa sosok ini adalah Tuhan sekaligus adalah manusia. Itu hak sahabat Kristen untuk mengimani itu. Kita tidak ada paksaan untuk kemudian memaksakan kehendak kita agar mereka memahami apa yang kita imani. Cukup kita menyampaikan